Kenapa terjadinya asam lambung naik itu bukan karena produksi asam lambungnya naik, tapi karena lokasi asam lambungnya yang naik ke atas. Nah, kenapa dia bisa naik ke atas? Karena pintu daripada pipa makanan kita itu namanya esofagus, pintunya itu namanya LES. Itu singkatan daripada lower esophageal sphincter, itu terbuka sehingga jadi asam lambungnya jadi naik ke Naik. pipa makanan kita. Kita sudah bisa terhubung dengan rekan kita. Kita sudah punya ini teman kecil kita Hai, semua. idola aku. Selamat pagi, Bung Adera. Halo Mas Aderai. Halo, selamat pagi Mbak Fitri dan Mas Tommy ya. Apa kabar? Selamat pagi. Selalu sehat ya, Ya. Mas Aderai. Ya, Selalu amin. terlihat Makasih. segar Sama-sama bugar ya. Aku kan follow IG-nya, selalu lihat tips-tipsnya tuh. Mas Aderai kalau Tips diet. kita kan bisa ngeliat banget ya di layar kaca oke terus bisa ngeliat badannya benar-benar segar, fit. Betul. Biasanya emang Fresh. kalau aktivitasnya sebelum ketemu kita nih di pagi hari ini, sebelumnya apakah Rutinitasnya udah apa sih? olahraga kah pas bangun tidur sampai sekarang? Ya kurang lebih begitulah kira-kira. Oke. Kalau yang Kira-kira. morning routine olahraganya apa Mas Aderai yang harus Saya- dilakukan? Saya latihan beban dalam kondisi perut kosong sebelum Bukan. kalau mau makan pagi gitu ya. Tapi kurang lebih itu. Saya latihan beban di pagi hari dalam kondisi perut kosong. Iya. Itu nggak gemeteran Mas Aderai. Itu kan maksudnya tidur. Energinya dari mana? Iya kan maksudnya Oh, selama dari malam kali, kita tidur makan kan malam. juga tetap ada pembakaran dalam tubuh kan. Terus Udah bangun-bangun terbiasa kan? emang nggak gemeteran Mas Aderai? Sudah terlatih. Ya, sebenarnya gemetaran itu menggambarkan kita kalau sedang lagi bakar lemak kan bagus jadinya. Oh, gemeter itu mekanisme bakar lemak. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama calon mertua gemeteran itu juga lagi kebakar lemaknya? Iya, iya kan, Oh kan gitu. lu deg-degan nih. Betul. Jadi cadangan makanan keluar. iya, Oke, iya, iya. Oke Mas Adera, ini kan kita lagi bahas tentang pola hidup sehat Yes. ya. Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hidup sehat? Karena semua orang merasa hidupnya sudah sehat, tapi Benar. sebenarnya ada patokannya nggak sih, kayak makannya harus yang gimana, pagi-pagi harus olahraga, karena kayak gue sendiri olahraga cuma seminggu 2 kali. Apakah itu tidak sehat? Karena kan pagi kita harus di sini. Benar. Gimana tuh Mas Adera? Ya, Makna baik, hidup sehat itu yang seperti apa sih? Betul. Jadi terima kasih Mbak Fitri, Mas Tommy, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara sehat itu sebenarnya kata keywordnya itu sebenarnya adalah yang disebut yang namanya kesenangan atau pleasantness. Nah, jadi definisi sehat sebenarnya adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan kepada membayangkan tubuh kita adalah sebuah mobil memiliki 4 roda. Nah, jadi ada roda badan, roda pikiran, roda emosi, dan ada namanya roda life energy gitu. Nah, jadi ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada badan kita, maka yang terjadi adalah kesehatan. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada roda kedua pikiran, maka yang terjadi konsekuensinya adalah ketenangan katanya atau kedamaian. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada emosi, dari kata emovera, tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita, itu yang disebut dengan yang namanya terjadinya konsekuensi yang namanya kecintaan atau kasih sayang. Dan ternyata manusia bukan cuma makhluk fisiologi, tapi juga makhluk energi. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada life energy kita, itu biasanya breathing control ya, melalui atur nafas. Nah, itu yang terjadi adalah yang namanya kegembiraan itu. Nah, jadi konsep daripada sehat sesungguhnya dari kata health, akar katanya whole, itu artinya menyeluruh. Jadi kemampuan kita bisa menciptakan kesenangan di 4 roda tersebut. Nah, kalau berbicara badan, tadi memang pendekatannya itu adalah ada 2, yaitu pendekatan secara apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita dan apa yang kita gerakkan. Pendekatan yang kita masukkan ke dalam mulut itu namanya pendekatan chemical, yaitu adalah mulai dari sumber dan jenis apa yang kita konsumsikan, 1. 2, penyajian seperti apa yang kita konsumsikan, 2. Ketiga, frekuensi dan jadwal ya, kapan dan berapa sering kita makan, itu 3. Dan yang terakhir adalah apakah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu dalam hal pendekatan chemical apa yang kita makan. Jadi sumber, penyajian, jadwal, dan jumlah. Nah, yang kedua yaitu tadi dalam hal pendekatan olahraga atau pendekatan mekanikal atau struktural, itu kita melatih 2 otot terbesar di badan kita. Otot yang paling penting di badan kita ada namanya cardiac muscle ya, atau yang dikenal yang namanya otot jantung.
atau orang bilang kenal namanya cardio exercise ya, bisa dilakukan di dalam ruangan dengan alat bantu, bisa di luar ruangan ya, outdoor gitu ya. Bisa dengan olahraga permainan maupun juga dengan aktivitas olahraga yang terorganisir seperti olahraga-olahraga permainan. Sekarang misalnya kayak sekarang pada senang main paddle, senang main tenis, senang main pingpong, bulu tangkis dan sebagainya. Nah, itu kalau berbicara cardio exercise. Dan yang terakhir adalah yaitu adalah berarti kekuatan otot rangka is the largest organ di dalam tubuh kita. Nah, makanya kenapa latihan beban gitu. Kurang lebih itu. Mas Adera ini kalau tadi kan sempat ceritain juga bahwa pagi-pagi bahkan kadang belum makan, belum diisi, udah Iya, olahraga, langsung udah aktivitas. sarapan. Betul. Belum sarapan. Nah, kemarin tuh sempat ada juga yang rame mengenai intermittent fasting. Ada jendela waktu dalam keseharian 24 Tidak jam makan yang dan makan, betul. iya. Nah, ada juga yang akhirnya mencoba untuk coba untuk tidak sarapan. Tapi ada juga yang bilang katanya intermittent fasting itu kalau nggak sarapan bisa ngebikin kita jadinya lost fokus di pagi hari, gak semangat. Malah ada juga Nggak yang terjadi mencoba itu. Katanya berbahaya. ada juga yang akhirnya mencoba intermittent fasting nggak sarapan pagi-pagi, malah ada yang pingsan ketika lagi di transportasi umum. Iya. Nah itu sebenarnya Iya. intermittent fasting yang benar itu seperti apa, Mas Aderai? Ya, jadi kalau bisa sampai tidak makan pagi dan merasa badannya lemah itu lebih kepada alasan cerdas untuk kita bisa makan bakmi di pagi hari ya itu. Jadi Jadi seperti jadi apa? jadi jadi kadang-kadang ada satu keunikan bagi kita ya untuk membuat satu alasan cerdas untuk mengatakan bahwa di dalam lubuk hati kita kalau bisa sebenarnya adalah kalau bisa saya mau makan enak gitu pagi-pagi ya, karena kalau saya tidak diperbolehkan untuk makan hal tersebut maka saya akan membuat satu tendensi untuk bilang bahwa saya pusing, saya lemah, saya lemas gitu. Tapi kebetulan tendensi-tendensi tersebut tidak di backup oleh secara kalau kita bilang pendekatan secara teoretis. Pada kenyataannya badan kita punya kecerdasan sendiri ketika pagi hari, ketika kita tidak dikasih makan, itu sebenarnya kita berada di dalam yang namanya zona bakar lemak atau fat burning zona, di mana kalau tubuh kita tidak diberikan energi dari luar, maka dia punya kecerdasan. Tubuh kita tidak sebodoh yang kita kira, maka dia punya kecerdasan untuk mencari alternatif sumber energi lain. Nah, sumber energi lain itu adalah, makanya kenapa cadangan lemak di dalam tubuh kita itu disebut namanya stored energy. Energi yang tersimpan, yang siap saji atau siap pakai, kalau kita bersedia memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk menjalankan kecerdasannya. Jadi sebenarnya lebih ke sana. Dulu orang sakit gara-gara kekurangan makan tahun 80-an. Sekarang tahun 2025 itu orang sakit itu karena kebanyakan makan. Jadi kalau ada orang bilang misalnya, oh saya pagi harus makan nggak makan, itu lebih kepada program di kepalanya. Apakah itu salah? Tentu tidak salah bagi dirinya. Tapi kalau secara teori, kalau tidak makan juga nggak kenapa-napa, sebenarnya ya memang tidak kenapa-napa. Tapi balik lagi, saya katakan, mungkin saya bukan masalah soal boleh makan pagi atau tidak boleh makan pagi. Saya hanya mau mengatakan kepada teman-teman sekalian adalah kita tidak boleh kelaparan akan yang namanya arti dan makna. Jadi alasan kenapa kita diajak puasa, alasan kenapa kita diajak tidak makan pagi, atau diajak untuk tidak makan malam, atau diajak untuk mengkontrol karbo, atau diajak untuk memprioritaskan protein, itu lebih kepada karena substansinya adalah kita ingin mengajak teman-teman untuk sehat. Nah, jadi membayangkan misalnya pagi bangun kita maunya udah langsung makan, apalagi makannya karbohidrat, nah berarti kita pagi bangun mengaktifasi yang namanya lonjakan gula darah yang hadir, itu yang akan membuat terjadinya, makanya kenapa sugar crash gitu, atau terjadinya yang namanya kalau boleh dikatakan itu ada tendensi badan untuk dalam 1,5 jam sampai 2 jam setelah kita makan itu kita berkeinginan untuk makan lagi ya pasti gitu ya. Ada juga yang jadi moody, ada juga yang jadi lemas, dan juga tentunya biasanya habis makan kan ngantuk kan. Makanya kenapa butuh coffee break di jam 10, makanya butuh coffee break lagi di jam 3, makanya butuh ngopi-ngopi lagi di jam 5 sore.
dan makanya butuh lagi mungkin kadang-kadang malam-malam sebelum tidur pun masih makan. Artinya ini cuma mau menggambarkan bahwa ketika kita memulai sebuah hari dengan yang manis-manis, maka kita akan mengaktifasi yang namanya perasaan tidak mengenal rasa kenyang. Nah, jadi maksud saya kalau seandainya pagi tetap mau makan nggak apa-apa, mungkin masukinnya lebih kepada proteinnya aja dulu. Jadi karbonya mungkin belakangan, sehingga itu bisa bantu. Dan biasanya konsekuensi kita adalah kalau seandainya saya mau makan pagi, saya harus makan pagi, Mas Ade nggak apa-apa. Oke, berarti nggak usah makan malam dong berarti ya, kan gitu konsekuensinya. Tapi masalahnya makan pagi mau, makan malam juga mau gitu. Nah, kadang-kadang sering orang bilang, saya nggak bisa Mas Ade kalau seandainya saya nggak makan pagi, nanti makan malamnya banyak. Oh gitu ya, oke. Berarti kalau nanti kamu makan pagi, berarti nanti makan malamnya nggak banyak. Enggak sih, makan malamnya banyak juga gitu. Jadi sama aja. Jadi poinnya balik lagi ini hanya lebih kepada kayak strategi siasat yang baik. Karena pada akhirnya kelebihan jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, makanya kenapa terminologinya disebut namanya kalori surplus itu pasti kan jawabannya solusinya kan tentu kan kalori defisit kan pasti. Nah tapi kalori defisit kalau kita melakukan dengan pendekatan kalori restriction, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, maka tentu akan berat bagi kitanya. Nah makanya kenapa salah satu basic dasar dalam hal pendekatan makanan kita nggak mulai dengan pendekatan namanya dietary restriction. Oh jenis apa yang boleh yang nggak boleh itu susah orang. Atau misalnya kita bilang ayo coba kurangin makanan, itu susah. Nah tapi ada satu cara yang paling gampang buat memulai kita sehingga berat badan bisa turun adalah bukan dengan mengatur sumber dan jenis, bukan mengatur jumlah, tapi mengatur jadwal dan timing. Nah dalam hal ini adalah jendela makan kita, kalau kita buat satu investigasi dalam 24 jam satu hari, itu kita tidak makan hanya pada saat kita tidur. Benar. Nah jadi pada saat itu, makanya kenapa teman-teman, kalau kita lihat, jam 6 pagi sampai jam 11 malam kita bangun melek, mata kita terbuka, itu kita jadikan itu sebagai jendela buat kita bebas makan kapan aja. Nah dari situ makanya kita bisa melihat kalau membayangkan pilkada dalam 24 jam itu elektabilitas langsing kita itu hanya cuma 30%, 70%-nya itu adalah yang membuat kita gemuk. Nah, oleh sebab itu makanya kenapa yuk kita tingkatkan elektabilitas kelangsingan kita atau jendela tidak makan kita dengan cara kalau seandainya saya bersedia untuk skip makan pagi atau saya memilih skip makan malam, maka persentase elektabilitasnya itu terbalik, yaitu adalah 70%-nya adalah jendela kita jadi tidak makan, 30%-nya jendela kita yang makannya. Nah, jadi sesederhana itu tiba-tiba orang sudah bisa mendapatkan kebermanfaatannya. Nah, jadi saya izin sekali lagi kenapa saya mempropos puasa selain karena kita adalah mayoritas kaum muslimin dan muslimah yang sudah terpapar dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Selain itu juga kita punya asosiasi yang menguatkan hati dalam hal puasa, tidak hanya memberikan kesehatan secara keimanan, tapi juga memberikan kesehatan secara keimunan. Nah makanya kenapa ketika diintroduce puasa, bagi teman-teman di Indonesia itu sebenarnya menyenangkan karena mereka sebenarnya sudah terbiasa. Bahkan sebagian dari mereka ada yang nggak sahur langsung puasa aja mereka kuat. Atau ada yang sahur nggak masukin karbo loh, mereka cuma masukin telur aja gitu atau apa. Mereka kuat juga. Nah, artinya di situ kalau orang bilang, oh kok bisa ya saya kuat? Jawabannya memang badan kita memang secerdas itu. Jadi kalau teman-teman makan terus lalu kepengen sehat, teman-teman boleh bertanya sama pankreas kita, kapan kita memberikan kesempatan dia buat istirahat tuh hanya cuma pada saat tidur. Cuma 6 jam saja atau 8 jam saja. Selebihnya dia kerja keras terus. Nah, jadi ada satu keunikan ketika kita bilang bahwa saya ingin menyenangkan orang lain, saya ingin menyenangkan keluarga saya ingin menyenangkan anak saya. Bahkan kita ingin menyenangkan bangsa dan negara, termasuk ingin menyenangkan netizen dan pemirsa, gitu ya. Tapi ada satu hal yang kita lupa untuk menyenangkan, yaitu adalah sebenarnya adalah keluarga terdekat kita, yaitu adalah organ tubuh kita yang nggak pernah dikasih istirahat sama kita. Dan kita selalu beranggapan adalah saya butuh bakmi di pagi hari supaya saya nggak pingsan di kereta api gitu. Nah jadi bukan ide baik. Oke, berarti intermittent fasting itu pada dasarnya adalah mengistirahatkan organ kali ya, biar betul sekali. Dan itu tergantung pada mindset kita bagaimana kita
tidak selalu tersugesti pagi itu harus makan berat seperti itu. Nah, tapi Betul, kalau betul. misalnya ada orang yang ada MAH atau asam lambung, itu aman nggak sih Mas Ade untuk melakukan intermittent fasting? Atau Ya perlu justru diatur kebalikannya, aja? nanti kita buat satu investigasi kenapa terjadinya asam lambung naik itu bukan karena produksi asam lambung yang naik, tapi karena lokasi asam lambungnya yang naik ke atas. Nah, kenapa dia bisa naik ke atas? Karena pintu daripada pipa makanan kita itu namanya esophagus, pintunya itu namanya LES. Itu singkatan daripada lower esophageal sphincter, itu terbuka sehingga jadi asam lambungnya jadi naik ke pipa makanan kita ke atas. Nah, pertanyaannya kenapa katup daripada LES itu terbuka? Jawabannya adalah karena produksi asam lambung kita atau jus lambung kita itu namanya hydrochloric acid itu tidak terselenggara. Nah, kenapa tidak terselenggara? Nah, balik lagi jawabannya karena banyak satu dan lain hal. Salah satunya adalah karena stres. Nah, kalau kita berbicara kenapa asam lambung kita naik, nanti kita akan membuat satu investigasi. Itu ternyata bukan karena kita telat makan, bukan karena kita puasa, bukan karena kita satu dan lain hal, tapi segala sesuatu di dalam kejadian hidup kita yang kita asosiasikan sebagai ancaman, maka badan kita akan mengaktifasi yang namanya sympathetic nervous system atau yang namanya stress response, di mana kalau kita berada dalam aktivasi fight or flight, maka produksi asam lambung kita, kemampuan kita memproduksi HCl itu tiba-tiba berhenti gitu. Nah, pada saat itulah makanya asam lambung naik. Makanya kenapa tadi saya katakan, saya nggak bisa Mas Ade kalau seandainya nggak makan pagi asam lambung saya naik. Jawabannya benar. Saya nggak bisa Mas Ade kalau telat makan nanti asam lambung saya naik. Jawabannya benar. Kenapa jawabannya menjadi benar? Karena asosiasi dia tidak makan dan telat makan itu diasosiasikan sebagai ancaman. Nah, sekarang saya tanya, ketika dia puasa di bulan Ramadan dan nggak sempat sahur, kan harusnya dia nggak boleh dong. Berarti dia harusnya nggak boleh puasa karena dia kan asam lambung naik. Tapi yang terjadi dia tetap berpuasa dan tidak kenapa-napa. Kenapa hal itu terjadi? Karena di bulan Ramadan asosiasi puasa diartikan sebagai ibadah, diartikan sebagai berkah. Nah, makanya kenapa tidak terjadi asosiasi ancaman. Makanya tidak terjadi fight or flight, makanya produksi asam lambungnya hadir. Makanya jadi kesimpulan sebagai cerita ini saya cuma bilang, kalau seandainya ada orang yang bilang, ternyata kalau puasa bikin asam lambung naik itu benar, ternyata kalau telat makan itu bikin asam lambung naik benar, ternyata kalau punya istri yang ngeselin dan punya suami yang ngeselin, ternyata juga asam lambung naik itu juga benar. Berarti jangan faktornya yang itu ya? Iya, jangan yang di rumah. Bukan makanan. Benar. Mas Ade, kalau misalnya nih, ada orang yang sudah mulai mencoba untuk intermittent fasting, dia sudah mulai mempelajari caranya. Cuma kadang-kadang begitu dia kerja, dia nggak bisa konsisten. Iya, betul. Misalnya dia diajak meeting, terus ada makanan. gitu. Mau nolak tapi nggak enak karena klien. Nah, supaya kita bisa tetap konsisten seperti itu, misalkan akhirnya kebuka tuh jeda yang harusnya dia nggak makan harusnya jadi makan. Apakah itu jadinya nanti dia harus ngutang di jam tertentu, akhirnya dia harus ganti lagi nggak makan, misalkan diganti ke malam, akhirnya dari malamnya itu yang tadinya jam 8 terakhir boleh makan, jadi dia cepetin jadinya jam 6 terakhir makan. Jadi jam 6 sampai gitu nanti ketika dia harusnya makan lagi diperlebar ketika malam. Apakah berlaku hukum balas dendam ganti jam itu, Mas Ade? Ya, itu siasat aja sih sebenarnya, boleh aja. Karena itu mungkin kalau lebih gampangnya mungkin saya kasih yang gampang. Sebenarnya jawabannya itu dari berbagai angle ya kalau kita ngomong itu. Karena angle pertama lebih kepada kayak kalau kita punya yang namanya pemahaman di balik aktivitas kita gitu ya, maka kedisiplinan atau kepatuhan itu dengan sendirinya akan terselenggara. Ya, itu aja dulu. Ya, misalnya contoh kayak masyarakat di Indonesia itu sholat 5 waktu gitu. Kan nggak ada cerita waktu jamnya sholat dia bilang sorry ya saya lagi ketemu klien jadi saya udah jarang lah sholat. Saya paling sholat cuma sehari sekali aja gitu. Karena alasannya saya mau ketemu klien gitu kan. Nah, tapi kan teman-teman kan bersiasat gimana caranya untuk tetap bisa sholat dan tetap bisa kerja secara optimal kan gitu aja. Karena kecerdasan atau pemahaman kita akan keimanan tinggi gitu. Nah, makanya sebenarnya konsep kecerdasan pemahaman kita akan keimunan juga setinggi
kecerdasan kita akan keimanan, maka biasanya kita juga akan siasat sih dalam hal itu. Nah, saya jawaban kedua lebih kepada siasat dalam hal makan ya teman-teman ya. Jadi gini aja, 24 jam waktu kita sehari, saya bilang jendela makan saya hanya cuma 6-8 jam. Oh, Nah, kalau jendela saya cuma 6-8 jam, selebihnya sisanya saya cuma minum aja. Minum kopi, boleh minum teh, boleh minum air putih, boleh minum cuka apel, boleh minum air dengan perasan jeruk nipis, boleh. Tapi kayak jus enggak, kelapa enggak, kayak misalnya madu apa itu enggak ya. Tapi pokoknya intinya saya hanya cuma minum di luar dari 6-8 jam tadi. Nah, 6-8 jam tadi itu disebut dengan namanya time restricted eating atau jam disiplin makan. Nah, jadi nanti kita tentuin, misalnya Mbak Fitri bilang, pokoknya Mas Ade saya mau makan pagi, berarti saya jam 8 sampai jam 4 sore itu adalah jendela makan saya. Atau misalnya Mas Tommy bilang, saya Mas Ade makannya baru di jam 12 siang, nanti saya berhentinya di jam 8 malam. Ya udah, jendela makan saya adalah di antara jam 12 sampai jam 8 malam. Nah, masalah soal nanti meetingnya ya bisa di pagi atau meetingnya di itu, atau pada saat meeting kita cuma minum aja gitu. Nah, kalau seandainya terpaksa kita harus makan di meeting, kita bisa bikin siasat lagi. Mungkin puasanya batal, tapi lonjakan gula darahnya tidak batal, yaitu adalah ketika kita lagi makan sama mereka, kita cuma masukin protein dan lemak aja. Jadi kita nggak masukin karbo. Nah, jadi teman-teman misalnya makan apa gitu, ya udah saya makan ayamnya aja, nasinya nggak saya makan. Karbonya, saya makan ikannya aja. Ya, jadi dengan saya nggak masukin karbo, tidak terjadi lonjakan gula darah. Maka proses fat burning masih tetap terjadi di badan saya. Tapi puasanya sih memang batal, iya nggak apa-apa. Tapi gula darah saya nggak naik drastis gitu. Karena problemnya dengan kenaikan gula darah yang tinggi gara-gara masukin karbo, otomatis akan diikuti dengan lonjakan gula darah yang tinggi, akan diikuti dengan yang namanya sugar crash. Nah, sugar crash itulah yang menginstruksikan tubuh kita untuk lemes, ngantuk, dan lapar, kepengen makan lagi. Makanya kenapa itu selalu kita terjadi yang namanya roller coaster energi itu kan gitu. Jadi orang yang membuat kita lapar adalah bukan karena kita belum makan, tapi yang membuat kita lapar adalah karena kita baru habis makan karbo. Oke. Nah, ini kita ada pertanyaan dari TikTok. Dari Anti, Kak Ade Rai pulang kantor biasanya lapar banget. Gimana nih caranya bisa mengubah habit dan olahraga apa yang cocok di kantor untuk menurunkan kolesterol? Kolesterol kali ya, kolesterol. Ya, jadi kalau sebenarnya pulang kantor makan nggak apa-apa juga, makan, cuma yang prinsipnya dalam hal makan 3 hal yang teman-teman mesti pahami, yaitu adalah 1, kalau mau makan karbonya dikontrol, artinya nggak mau terlalu banyak, pilih yang alami gitu ya. Kalau bisa karbonya ditaruh di belakang gitu. Kalau bisa makan karbonya jangan sendirian, tapi karbonya itu kalau nasi dicampur sama ayam, campur sama sayur, itu kalau dicampur jadi satu, lonjakan gula darahnya jadi lebih lambat, sehingga jadi kitanya lebih mengenyangkan dibandingkan dengan makan nasi sendirian, minum teh manis sendirian, minum jus sendirian. Itu semua, itu gula darahnya jadi lebih cepat ya. Lalu saya rasa kalau berkenan prioritas protein, karena proteinlah yang mengenyangkan. Biasanya protein sudah ada kandungan lemak juga. Nah, protein dan lemak adalah 2 daripada makronutrisi yang setiap kali kalau kita makan, pasti badan kita akan mengeluarkan yang namanya hormon kenyang. Itu namanya CCK, peptide YY, itu adalah berbagai nama-nama hormon yang membuat kita jadi kenyang, karena badan kita membutuhkan ekstra usaha untuk mencerna protein lebih besar daripada mencerna si karbohidrat. Makanya kenapa badannya jadi cepat lebih kenyang. Dan yang ketiga, nggak perlu takut sama lemak selama karbonya rendah. Nah, jadi makanya kenapa kalau saya mau bilang saya mau makan ikan goreng, mau makan ayam goreng, saya mau makan sesuatu yang ada lemaknya, makan paha ayam atau bahkan kulit ayam, berarti syaratnya kalau high fat berarti mesti low carb gitu, mesti karbonya rendah, karena lemak yang tinggi itu sudah merepresentasi energi yang besar, sehingga kita nggak perlu makan lagi dari karbohidrat. Makanya kenapa dikatakan protein dan lemak itu esensial. Makanya kenapa ada essential amino acid, ada essential fatty acid. Dia sesuatu yang tubuh membutuhkan, esensial. Tubuh membutuhkan mereka. Tapi tidak ada yang namanya karbo esensial. Kenapa tidak ada karbo esensial?
Karena hebatnya tubuh, kalau nggak dikasih karbo dari luar, dia akan ciptain karbo dari dalam. Tapi kalau badan kita nggak dikasih protein, dia nggak akan ciptain protein Oh, dari jadi yang penting dalam, itu gitu. protein. Oh, oh gitu, Mas Ade. Karbo itu bisa Berarti kan dicipta. sebenarnya kita mengurangi karbo atau mungkin jatahnya karbo yang tadinya banyak, kita bisa disposisi dengan protein supaya Protein dan lemak. protein dan lemak. Dan lemak. betul. Nah, ada yang Iya. bilang katanya makanan sehat yang akhirnya lebih banyak proteinnya daripada karbonya, jatuhnya lebih mahal. Mas Adi, misalkan harus beli daging ayam, daging Iya. sapi. Nah, kalau Hidup sehat misalkan mahal. Iya, kita iya. pengen Iya, menepis lebih dari mahal, anggapan tapi itu. nanti kalau teman-teman diabetes sama beli obat lebih mahal lagi. Ya. Iya sih, lebih mahal kalau misalkan beli obat diabetes Kalau juga sakit. sih ya. Bener, karena sakit. Cuma kalau misalkan kita yang mau mulai, Sebenarnya siasat protein kan nggak harus makan sapi, daging, apa yang mahal ya. Salmon. Teman-teman bisa dari apa coba? Bisa dari telur, bisa dari tempe ya. Bisa dari kacang-kacangan, itu juga protein juga ya. Jadi teman-teman siasat aja, karena kalau nanti terakhirnya dibenturkan ke mahal-mahal, besok-besok teman-teman nggak usah belajar juga, karena sekolah sama beli buku juga mahal. Ya. Oke, Mas Ade, tadi kan kita udah bahas soal makanan. Nah, ini kalau soal pola olahraga atau latihan, ini kan ada mindset yang bilang bahwa kalau udah kurus ngapain olahraga lagi, ntar lu tambah kurus. Biasanya gue digituin tuh, lu ngapain sih olahraga gitu. Nah, sebenarnya pentingnya olahraga itu sejauh mana, dan kalau tadi ada kardio dan beban ya, angkat beban, olahraga beban, itu mana yang lebih penting sih kalau untuk misalnya yang udah kurus kayak aku gitu kan. Soalnya katanya kalau olahraga yang aerobik itu malah nurunin berat badan gitu. Aku kan tidak mau terlalu kurus. Gimana tuh Mas Ade untuk olahraga sendiri? Ya, jadi gini Mbak Fitri, kebanyakan kalau di Indonesia itu, kalau dia bilang kurus itu biasanya cenderung namanya, ada terminologi namanya skinny fat ya. Jadi is a little fat man dan little fat woman, itu yang terjadi di Indonesia. Jadi dia kurus, tapi ketika diukur kadar lemaknya, ternyata kadar lemaknya tinggi gitu. Iya. Jadi yang kurusnya apa? Kurusnya karena kurusnya ototnya, bukan kurusnya lemaknya. Kalau bisa kurus lemaknya bagus, tapi kalau kurus ototnya ya mungkin bukan ide baik. Nah, jadi kita yang Mbak mesti latih, kalau ditanya berarti apa dong? Ya, di satu sisi latihan kardio kan buat latihan jantung, jadi itu baik buat Mbak latihan jantung. Nah, di sisi lain Mbak latihan beban, latihan kekuatan otot rangka. Nah, makanya kenapa itu yang akan membuat kita berat badannya naik gitu ya. Jadi kardionya juga boleh, tapi mungkin karena kita udah kurus, mungkin persentase kardio kita bisa 30%, persentase latihan beban kita yang justru 70%-nya gitu. Dan kedua, biasanya karena dia kurus, memang dia punya toleransi terhadap gulanya mungkin bisa jadi lebih tinggi misalnya ya. Nah, jadi memungkinkan dia untuk bisa, kalau orang gemuk kan mungkin kayaknya aduh karbonya harus di-cut banget, harus dikontrol, bahkan dikurangin sama sekali. Nah, kalau orang yang mungkin agak sedikit lebih lean atau lebih kurus sedikit, memungkinkan dia punya toleransi terhadap karbo jadi lebih banyak gitu, itu nggak apa-apa. Nah, tapi balik lagi, kalau tadi bicara kolesterol, ini juga kesalahpahaman gitu ya. Konsep daripada liver kita memproduksi kolesterol itu untuk mengatasi yang namanya antiinflamasi di peradangan, di pembuluh darah kita, peradangan yang terjadi di pembuluh darah kita. Nah, jadi sebenarnya kolesterol itu kan ambulans gitu. Jadi jangan bilang wah itu bahaya, itu ambulans bahaya. Ambulans bukan bahaya, ambulans hanya datang kalau ada kecelakaan. Jadi kecelakaan bukan karena angka ambulansnya yang banyak yang ada, tapi kita bertanya kenapa bisa ada kecelakaan sehingga menyebabkan kita harus mengundang ambulans. Nah, jawabannya adalah karena ulah perilaku kita. Makanya kenapa kolesterol kita cenderung akan tinggi kalau kita masih merokok. Kalau kita makan misalnya tadi goreng-gorengan yang berasal dari lemak ya, lemak yang buruk ya, kayak lemak yang buruk tuh atau lemak yang tidak baik, yang proinflamasi itu biasanya yang kalau dikenal dengan namanya vegetable seeds oil dan margarin, itu yang paling populer lah yang kita kena. Tapi kalau kita pakai butter, kita nggak kenapa-napa. Kita pakai coconut oil, kita nggak kenapa-napa. Kita pakai olive oil, avocado oil, kita nggak kenapa-napa. Kita pakai kuning telur, kita pakai lemak dari protein, kita nggak kenapa-napa. Tapi begitu lemaknya olahan, corn oil, canola, lalu mungkin soy oil, itu mungkin
kita kena di sana Yang bikin gitu kolesterol. ya. Tapi balik lagi terutama yang berasal dari yang namanya ultra processed food atau makanan-makanan olahan. siap saji. Nah, jadi itu yang makanya kenapa jadi akhirnya seolah-olah kolesterolnya disalahkan gitu ya. Nah, jadi sekali lagi lebih kepada kalau mau mengkonsumsikan lemak, selektif terhadap lemak. Kalau konsumsikan protein, kalau bisa jangan kurang. Kalau kelebihan nggak memungkinkan karena protein toxicity itu sebenarnya sesuatu yang berat untuk bisa terjadi di badan kita karena badan kita begitu makan ayam 1, 2, 3 pasti kenyang gitu. Tapi kalau kita makan roti 1, 2, 3 ya tambah lagi. Gitu. Iya juga Karena sih. karbohidrat dan karbo dan gulanya Berarti tinggi. orang kurus belum tentu nggak perlu olahraga ya? Bener. Mas Ade ini Kalau orang kurus harus olahraga. Saya dulu kan kurus Kirain udah juga, membentuk Mbak Fitri. membentuk otot ya. Saya dulu tingginya 183, berat saya kan 55, Mbak Fitri. Justru makanya kenapa saya harus olahraga supaya badan saya biar atletis. Jadi kayak Mbak Fitri, kalau menurut saya fokus ke latihan beban. Nah, otot paling banyak di badan kita itu kan di kaki itu Mbak sama di back. Nah, Mbak rajin tuh tiap kali datang misalnya ke gym atau di rumah pakai dumbbell. Jadi kayak Mbak duduk, bangun, berdiri itu namanya squat, selalu lunges. Nah, jadi latih otot-otot kaki itu, nah nanti berat badan Mbak pasti akan naik gitu. Mungkin Mbak berbeda dengan orang lain, Mbak bisa mengkonsumsikan, saya masih bisa masuk ya makan nasi sama ikan, nasi sama ayam, nasi sama itu masih bisa gitu. Mungkin temennya Mbak Fitri yang gemuk ya mungkin dia cuma bisa makan ikannya aja gitu misalnya. Kurang lebih itu Mbak. Jadi nggak masalah, cuma kardio kayak Mbak Fitri kebanyakan main pedal sehari 3 kali ya tolong jangan dilakukan dulu. Ya, Mas Ade, mungkin terakhir ini buat teman-teman yang mungkin di luar sana masih suka bandel, gaya hidupnya belum sehat, atau mungkin selain dari makanan juga nggak olahraga. Mungkin pesan kepada masyarakat Indonesia, karena kan benar kata Mas Ade tadi, lebih mahal lagi kalau misalkan diabetes, lebih mahal lagi kalau sakit. Juga ya. Sementara kita masih diberikan waktu untuk ya makan bisa diatur, olahraga bisa dilakukan. Nah, pesan untuk masyarakat Indonesia, Mas Ade, supaya bisa menerapkan hidup sehat. Ya teman-teman sekalian, memang balik lagi kalau ada istilah yang mengatakan tidak ada orang yang kaya ngotot kepada orang yang miskin, betapa nikmatnya punya sebuah kesejahteraan gitu ya, betapa nikmatnya istilahnya punya kekayaan yang layak. Itu sama aja seperti kita kaya akan sehat, tidak ada orang yang kaya akan sehat ngotot kepada orang yang miskin akan sehat, betapa nikmatnya jauh dari sakit gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadilah murid daripada sebuah antisipasi. Kita kadang-kadang investasi di barang-barang, di rumah, di saham, di apalagi ya, yang lainnya semua. Tujuannya adalah kenapa kita investasi sekarang, kenapa kita nggak mau hambur-hamburin uang, kenapa kita mau nabung, karena kita bilang saya mau sejahtera di kemudian hari. Nah, ternyata salah satu daripada yang namanya definisi kesejahteraan dan kekayaan ternyata taunya kesehatan kita gitu. Nah jadi kenapa nggak kita juga mumpung masih punya sehat kita investasikan, cukup dengan kita rajin aja, saya mau atur lah makan saya, saya mau atur lah gerak saya, saya mau olahraga lebih rajin dan sebagainya. Itu siapa tahu akan jadi tabungan kita sehingga kita bisa jauh dari yang namanya sakit. Mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Mencari sehat pada saat dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Nah, jadi mumpung masih sehat, teman-teman, yuk kita jaga. Dan ketika kita jaga dengan pola hidup sehat, misalnya kayak Mbak Fitri sama Mas Tommy, iseng, saya mau ikutan, misalnya nge-gym, saya mau ikutan tadi misalnya padel, saya mau ikutan, mau saya intermittent fasting, saya mau coba low carbs diet, saya mau coba vegetarian atau apa, silahkan aja apa semua. Kita jadikan hobi, taunya kita feeling better dengan hal tersebut. Jadi saya rasa itu sesuatu yang menyenangkan dibandingkan dengan nanti kita terpaksa harus sehat karena kita sudah ada di rumah sakit, bukan ide baik. Luar biasa Baik sekali ya. Thank you Mas Ade. Banyak banget yang baru diketahui. Semoga statement barusan itu benar-benar tersadarkan aku ya. mau intermittent fasting. Betul. Lagi.
Mas Ade, terima kasih Terima obrolannya kasih, pagi hari Mas ini. Ade Rai. Maaf mengganggu Insight-nya banyak pagi banget. hari ini. Mungkin ada kegiatan selanjutnya. Semoga kegiatan selanjutnya Diberikan bisa berjalan dengan kelancaran. lancar juga. Terima kasih banyak Ya, Mas Ade Rai. sehat atas- selalu ya. Terima kasih, Mbak Mas Ade Fitri. juga. Sehat-sehat, Sehat terus. makasih. Terima kasih teman-teman Semangat. di Terima kasih. Zone. Sukses Ya, selalu. selamat, Dadah. Selamat pagi, Mas amin. Ade. Sukses juga buat Mas Ade. Semoga